Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Di pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai teks berita. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa berita, maka bersungguh-sungguhlah dalam mencari kebenaran. Maka bersungguh-sungguhlah mencari kejelasan, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa pengetahuan, yang menyebabkan kamu atas perbuatan kamu menjadi orang-orang yang menyesal." Nah, artinya dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 mengingatkan kita jika menerima berita, kita harus dan wajib mencari kejelasan berita tersebut. Istilahnya kita harus mengklarifikasi dulu atau tabayun dulu berita tersebut betul atau tidak. Ya, sudah disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Nah, jadi teks berita itu adalah teks yang di dalamnya terdapat peristiwa dan informasi mengenai sesuatu yang sedang atau telah terjadi, dan sifatnya berupa aktual dan faktual. Nah, aktual di sini itu adalah terkini ya, jadi yang sedang terjadi atau yang masih hangat-hangatnya. Lalu kalau faktual itu fakta, jadi betul-betul terjadi, benar-benar terjadi gitu ya, tidak ada rekayasa seperti itu. Nah, adapun ciri-ciri teks berita adalah yang pertama tadi faktual. Teks berita harus sesuai fakta, tidak dari opini penulis, apalagi ditambah rekayasa-rekayasa. Nah, itu adalah faktual. Lalu yang selanjutnya ada aktual. Aktual adalah terkini ya, baru atau telah terjadi. Jadi kalau kamu pernah melihat berita breaking news, nah itu aktual ya sifat beritanya, terkini gitu. Lalu yang selanjutnya unik. Nah, berita juga harus unik agar dapat menarik ya. Lalu yang selanjutnya melibatkan waktu dan kronologi kejadian. Jadi setiap berita pasti ada kronologinya dan ada waktu dan tempat juga. Waktunya kapan, di mana, seperti itu ya. Yang selanjutnya ada objektif. Kalau objektif itu jadi harus sesuai apa yang terjadi, harus disebutkan secara objektif. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, menggunakan bahasa baku. Nah, karena berita ini dikonsumsi oleh semua masyarakat dari kalangan atas sampai kalangan bawah, agar dapat dipahami, teks berita harus memakai bahasa baku, jadi bisa dipahami oleh setiap orang dan setiap kalangan. Seperti itu. Nah, itu adalah ciri-ciri dari teks berita. Lalu, di sini Ibu akan menjelaskan unsur-unsur dari berita. Nah, unsur-unsur berita itu ada 5W, 1H. Dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris itu ada 5W, 1H. Nah, karena kita berada di Indonesia, nah di Indonesia juga punya istilah, yaitu adalah adik simba. Nah, apa sih adik simba? Nah, yang pertama ada A, apa. Lalu di mana. Ada K, kapan. Si, siapa. M, mengapa. Ba, bagaimana. Nah, jika kita masukkan ke dalam bahasa Inggris, kita bisa pakai 5W 1H. Nah, 5W 1H itu apa saja? Tadi A-nya kan apa? Bisa ke what. Lalu ada di mana? Where. Lalu ada kapan? When. Lalu ada siapa? Who. Lalu ada mengapa? Why. Dan yang terakhir ada bagaimana adalah how. Jadi unsur dari teks berita ada 5W 1H atau bisa kita sebut juga dengan adik simba. Tadi sudah Ibu sebutkan singkatannya apa saja. Nah, maksudnya di sini adik simba di sini
beritanya tentang apa, ya. Lalu di mana terjadi kejadian di dalam berita tersebut ada di mana, seperti itu. Lalu kapan kejadian tersebut, kapan kejadian yang ada di berita tersebut, siapa yang terlibat di dalam kejadian yang ada di berita tersebut, siapa pelakunya, siapa korbannya, dan lain-lain. Lalu mengapa peristiwa itu terjadi? Jelas ya, di sini mengapa itu nanya alasannya. Jadi alasan kenapa terjadi kejadian yang ada di dalam berita tersebut. Mengapa alasannya? Lalu yang terakhir ada how ya, bagaimana. Nah, kalau nanya bagaimana, kronologi dari kejadian yang ada di dalam berita. Seperti itu. Paham sampai sini? Jika kurang paham, Ibu akan berikan contoh agar anak-anak bisa lebih memahami unsur dari 5W1H atau bisa kita sebut juga dengan adik simak. Simak contohnya baik-baik. Nah, contohnya akan berhubungan dengan kita masa sekarang ya. Nah, kita sekarang ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak sekali berita-berita mengenai COVID-19. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh berita mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau bisa disebut juga dengan PPKM yang sedang kita jalani. Nah, kenapa sih ada PPKM? Nah, kita coba simak beritanya. Selama pandemi ini, sudah 10 kios makan tutup di sentra kuliner yang dikelola Ahmed Tesario, seorang pengusaha muda asal Surabaya. Hanya bertahan 3 kios, itu pun terancam gulung tikar. Tesar mengatakan, semua acara untuk menggairahkan kembali tempat usahanya di antara tanggal 3 sampai 20 Juli terpaksa ia batalkan. Penjualan online tidak begitu banyak membantu. Di saat normal, pembelian takeaway dan online hanya 10%. Ia khawatir dalam 17 hari masa PPKM darurat, penyewa kios kuliner di tempatnya tutup menyusul 10 kios lainnya. Sebagai pengusaha kuliner, dana simpanan semakin menipis dan terancam habis. Teman-teman di bawah nih yang kelasnya supervisor, pegawai, mereka tuh cuma punya satu keranjang pendapatan. Nah, sekarang keranjang pendapatannya itu sudah habis, savingnya udah habis. Terus sekarang ada peraturan untuk PPKM juga. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa nggak dulu waktu kita masih punya saving? Sekarang tuh savingnya udah habis, Pak. Tabungannya udah habis. Terus kita harus bertahan hidup 17 hari tanpa bisa bekerja. Itu berat banget. Hidup setengah mati juga dialami pemilik warung kaki lima. Ismail, seorang pemilik warung di Surabaya mengaku pendapatannya menurun jauh di saat pandemi. Pekerja kantor yang menjadi pelanggannya segelintir saja yang mau datang untuk makan karena ada kebijakan bekerja dari rumah atau work from home. Aturan baru membuatnya semakin terjepit. Ya lebih banyak makanan di sini, tapi yang dibungkus kan ya gitu kan berapa gitu. Ada cuma yang dikit. Banyak yang makan di sini. Ya gimana ya nanti ya. Kalau aturannya gitu ya agak susah sih. Kalau mau orangnya mau dibungkus ya nggak apa-apa, tapi nggak mau ya gimana. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti peraturan pemerintah. Jadi insya Allah mulai besok kalau memang harus dibungkus ya kita entar nanti makannya di mana, entah sembunyi-sembunyi atau gimana, nggak tahu lah. Urusan besok nanti gimana caranya. Tesar maupun Ismail mengaku tidak punya pilihan kecuali tunduk pada aturan yang dibuat pemerintah. Terlebih, kasus penularan COVID-19 semakin tinggi. Mereka satu suara, kalau aturan yang dibuat pemerintah selalu berubah-ubah dan minim sosialisasi. Tidak konsistennya aturan membuat pelaku usaha seperti mereka kebingungan. Terlebih, bantuan pemerintah tak pernah datang menopang hidup mereka selama pandemi. Pembatasan di berbagai sektor selama PPKM darurat diharapkan pemerintah bisa menekan angka penularan COVID-19 yang sempat mencapai rekor harian tertinggi, yakni lebih dari 24.000 kasus. Fasilitas kesehatan kolaps, tenaga kesehatan banyak terpapar, dan angka kematian melonjak drastis. Miftah Farid,
Herudi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur. Baik, itu contoh mengenai pemberlakuan PPKM di Indonesia. Nah, kali ini Ibu akan analisis unsur-unsurnya. Nah, di berita tersebut, apa berita tersebut mengenai dampak PPKM? Lalu di mana? Di Surabaya. Lalu siapa? Lalu kapan? When? Yaitu adalah pemberlakuan PPKM tanggal 3 sampai 20 Juli. Lalu yang selanjutnya, Bu, siapa kan pedagang yang terdampak di Surabaya tersebut? Yaitu salah satunya adalah Ismail dan Tesario. Nah, kedua pedagang ini kenapa menutup gerainya? Nah, lalu mengapa? Dampaknya apa? Nah, dampak dari PPKM ini adalah tutupnya berbagai macam kios kuliner di food courtnya Bapak Tesario ini. Satu persatu kios kuliner yang dibuka oleh Pak Tesario ini tutup satu persatu karena dampak dari PPKM ini. Seperti itu. Lalu bagaimana kronologisnya? Jadi, karena pemberlakuan PPKM tanggal 3 sampai 20 Juli ini tidak diperbolehkan untuk makan di tempat. Untuk pedagang makanan tidak diperbolehkan untuk makan di tempat, jadi khusus untuk dibawa pulang atau bisa disebut juga dengan take away. Nah, tapi sistem take away ini kurang diminati oleh masyarakat karena masyarakat sukanya nongkrong seperti itu, jadi kurang minat jika harus take away. Nah, itu yang membuat warungnya atau kiosnya menjadi sepi. Nah, itu adalah dampak PPKM membuat kios dan kedai makanan kurang laku ya. Nah, itu adalah contoh analisis dari berita mengenai dampak PPKM. Nah, itu sudah ada tadi 5W1H-nya atau adik simbanya. Nah, kalian nanti Ibu akan beri tugas untuk menganalisis unsur-unsur dari teks berita. Baik, Ibu cukupkan sekian materi kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.